Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak Adra undang adik-adik untuk kita sama-sama nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Roh Kudus. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku adik-adik, sekarang kita ingin berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu kepada kami tiap-tiap harinya, sehingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan lagi dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, setelah lagi juga kami akan beribadah, Tuhan berkati kami dan ibadah kami dari awal sampai hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, setelah lagi juga kami akan memberikan persembahan, karena Tuhan juga boleh berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu All Things Bright and New. Kakak Adra undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri, dan ketika menyembah Tuhan jangan lupa untuk angkat tangan kanannya. Mari kita angkat pujian, ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung
di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita ingin menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Kami menyanjungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya. Engkau adalah juru selamat kami, Engkau adalah Tuhan Yesus kami yang selalu mengasihi kami. Ya Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Dadah! Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu adik-adik di rumah semua siapkan hati, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan, kekuatan yang terus Tuhan berikan baru buat kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, biar Allah Roh Kudus memberkati adik-adik di rumah, berkati papa mama yang mendampingi. Kami berdoa biar firman Tuhan ini dapat dimengerti dan dapat memberkati adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, setiap manusia di dunia ini pasti punya kekurangan. Sebagai contoh ya, ada yang kurang pintar matematika, atau ada yang kurang pintar bernyanyi, atau misalnya ada yang sering sakit-sakitan. Nah, kira-kira nih adik-adik, kalau misalnya kita punya kekurangan seperti itu, apa sih yang kita lakukan? Dan seringkali ada orang yang mengolok-olok kita karena kekurangan kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, hari ini Kak Emi mau bercerita tentang seorang ibu yang punya kekurangan. Dan dia sangat sedih sekali karena ada yang sering mengolok-olok dia. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh ibu ini? Nah, sekarang kita sama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Yuk! Ada seorang ibu yang bernama Hana. Hana ini sangat dikasihi oleh suaminya yang bernama Elkana. Tetapi ibu Hana sedih sekali karena Tuhan belum memberi dia seorang anak pun dan Tuhan sudah menutup kandungannya. Dan yang lebih membuat gusar hati ibu Hana, ibu Penina, istri Pak Elkana satu lagi yang mempunyai anak, seringkali menyakiti hatinya sehingga ibu Hana sering menangis dan tidak mau makan. Dari tahun ke tahun, Bapak Elkana dan keluarganya pergi meninggalkan kota untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Pada suatu kali, Ibu Hana pergi berdoa di bait suci. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, kasihanilah hamba-Mu ini. Lihatlah sengsaraku. Jikalau Tuhan memberikan hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya.
Karena Ibu Hana terus-menerus berdoa dengan berkomat kamit, maka Imam Eli memperhatikannya karena Imam Eli menyangka bahwa ibu itu sedang mabuk. Lalu Eli menegurnya, "Berapa lama lagi engkau seperti orang mabuk?" Lalu Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku tidak mabuk. Aku sedang bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Lalu Hana pulang, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan telah menjawab doanya. Nah adik-adik, semua sudah nonton cerita firman Tuhan hari ini kan? Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari Ibu Hana. Yang pertama, apa sih yang kita lakukan jika Tuhan izinkan kita punya kekurangan? Ya, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, supaya Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita untuk mengatasi kekurangan kita. Dan selain berdoa, kita harus rajin belajar buat kita yang kurang pintar matematika, atau kita harus latihan dengan benar buat kita yang kurang pintar bernyanyi. Nah, buat kita yang misalnya sering sakit-sakitan, apa sih yang kita lakukan? Ya, mari adik-adik untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan istirahat yang benar. Jadi, dengan itu kita bisa mengatasi segala kekurangan kita. Dan yang kedua adik-adik, gimana sih Kak kalau misalnya ada orang yang suka mengolok-olok kita karena kita punya kekurangan? Apa sih yang kita lakukan? Nah, kita nggak boleh benci atau kita nggak boleh marah sama orang tersebut. Tapi apa yang kita lakukan? Kita harus mendoakan orang tersebut dan kita harus tetap mengasihinya. Ya adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya dari 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan lupa dihafalinnya adik-adik. Baik adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa bersama. Adik-adik di rumah semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar hari ini. Kami berdoa biar Tuhan berkati adik-adik, Tuhan jamah hati adik-adik melalui firman Tuhan hari ini. Biar adik-adik yang memiliki kekurangan dalam diri mereka, Tuhan mampukan mereka untuk mengatasi. Tuhan mampukan mereka untuk melewati segala kekurangan yang ada. Biar adik-adik lebih tekun berdoa, lebih tekun berlatih atau belajar Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biar kiranya Tuhan terus menyertai adik-adik dalam setiap aktivitas mereka, dalam persekolahan mereka. Dan kami berdoa biar adik-adik juga terus berdoa, terus membaca Alkitab di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.